Nah, sekarang kita mulai aja untuk materi hari saat ini untuk nyeting retribusi. Semuanya udah buka si cantiknya ya, Bapak Ibu. Setelah login, kita mulai untuk setting retribusinya. Jadi di si cantik ini ada untuk perhitungan retribusi. Jadi izin-izin yang ada retribusinya bisa disetting di dalam si cantik ini. Tapi sebelumnya di dalam alur proses itu juga ada harus alur yang namanya perhitungan retribusi. Mungkin flashback sedikit, kembali ke belakang sedikit. Bagi yang belum tahu, ini saya contohkan ya untuk sebentar. Ya, di sini sebelumnya untuk melakukan perhitungan retribusi, sebelumnya di dalam alur proses izin yang kita buat sebelumnya, yang kemarin beberapa materi itu. Nah, di sini juga harus di alurnya harus dimasukkan alur jenis proses perhitungan retribusi ya. Jadi, misalnya kemarin Bapak Ibu udah buat alur proses, lalu di alur proses suatu izin dan izin itu ada retribusinya. Nah, itu di alurnya itu harus dimasukkan proses perhitungan retribusi seperti ini. Ini saya contohkan. Nama prosesnya nah ini. Ya, ini untuk yang izin yang ada proses perhitungan retribusinya, di alurnya harus ditambahkan proses yang namanya proses perhitungan retribusi. Oke. Nah, ini jadi setiap izin yang ada perhitungan retribusinya harus ada jenis proses perhitungan retribusi di alurnya ya, Bapak Ibu. Ini seperti ini nama alurnya ini. Nah, sekarang kita masuk untuk menyeting cara perhitungannya, formulanya ya. Caranya masuk ke menu setting, setting perizinan, tarif izin. Setting perizinan, tarif izin. Ini untuk membuat formula perhitungan retribusi bila di izinnya ada perhitungan retribusi. Ya. Mana? Ke menu setting, setting perizinan, tarif izin.
Ya, Pak. Udah? Gimana? Udah. Oke, kita lanjut dulu ya. Setelah buka menu setting perizinan, lalu tarif izin. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cari izin yang sudah Bapak Ibu buat yang di dalamnya ada jenis proses retribusi. Jadi ini saya buka contoh satu aja ya. Harus izin yang punya Bapak Ibu sekalian ya. Dibuka izinnya. Nah, ini tampilan untuk membuat formula retribusinya seperti ini. Jadi sebelumnya saya balik lagi, Bapak Ibu buka jenis izin yang sudah Bapak Ibu buat ya, yang punya Bapak Ibu sendiri di sini. Kalau sudah, klik tanda mata. Nah, ini saya contohkan, ini contoh yang punya dari akun saya, demo. Ini nanti rumusnya, formulanya kita tuliskan di sini. Perhitungannya, formulanya kita tuliskan di sini. Nah, di sini di dalam menyeting tarif izin ini, Bunting. nanti di dalamnya ada item-item yang dimasukkan. Item-item yang untuk dihitung apa aja ini dimasukkan di sini. Item-item yang akan dihitung. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ini saya coba buka. Mas Yusa, coba Ya. ini untuk pesertanya apa bisa dimasukin dulu? Oh ya. Kayaknya masih sedikit banget. Ini kayaknya banyak yang masih di waiting room ya. Oke. Supaya nanti biar banyak dulu pesertanya. Jadi kalau ini kan baru 20-an nih, biasanya kan sampai 80-an ke atas lah. Ya. Biar nanti banyak yang bisa ikut bergabung sama kita. Yang lain tolong bisa di mute aja ya, suaranya biar tidak mengganggu. Kalau lihat kalinya 75 nih. Ya, kita lanjut lagi ya, Negara. Bapak Ibu. Tolong bisa di mute dulu. Gimana Bu? Bisa dilanjut Bu? Ya, tunggu sebentar, di mute dulu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini untuk perhitungannya kita nanti menuliskannya di sini formulanya. Nah, di dalam formula retribusi ini nanti ada item-item yang dimasukkan. Item-item ini item-item yang ingin dihitung dalam perhitungan retribusinya. Seperti ini contohnya. Jadi nanti misalnya ada beberapa ditambahkan aja di klik tanda tambah ini, misalnya ada item apa, ditambahkan, ada beberapa item itu ditambahkan di klik tanda tambah. Lalu nanti seperti ini tampilannya. Dalam item itu misalnya kita buat perhitungan untuk retribusi. Di sini nama itemnya misalnya saya contohkan. Nah ini. Lalu setelah buat item, di dalam item itu kita juga memasukkan kategorinya. Nah ini di sini. Sorry Mas Yusa, mungkin bagusnya diulang sedikit lagi aja. Oh ya. Dari tadi prosesnya, karena kan banyak yang baru bergabung nih. Mungkin bisa diulang sedikit. Jadi untuk proses retribusi ini sedikit aja. Paling ini aja bahwa dia harus ada di alur proses sama nanti baru cara membuat retribusinya itu. Ya. Untuk yang baru bergabung ya, saya ulang sedikit. Jadi di sini si cantik ini bisa membuat perhitungan untuk perhitungan retribusi. Tapi sebelumnya di izin yang Bapak Ibu buat itu harus ada jenis proses namanya perhitungan retribusi. Jadi kan kemarin kita buat jenis izin lalu kita buat alurnya. Nah di alurnya itu sebentar. Di alur prosesnya itu
kita harus memasukkan jenis proses yang namanya proses perhitungan retribusi. Nah ini, jadi misalnya di jenis izin Bapak Ibu yang sudah dibuat, ingin ada perhitungan retribusinya, sebelumnya harus di alur prosesnya ada ini, ada jenis proses namanya perhitungan retribusi. Seperti ini. Ya, jenis prosesnya namanya perhitungan retribusi. Oke, kalau sudah, kita kembali ke formula tadi, setting formula retribusinya, ke menu setting, setting perizinan, tarif izin. Setting perizinan, tarif izin. Nah nanti kalau Bapak Ibu sudah buat jenis izinnya lalu di alur prosesnya sudah ada proses perhitungan retribusi, tinggal cari nama izin yang Bapak Ibu sudah buat, nanti diklik tanda mata seperti ini. Kalau sudah dibuat alur prosesnya dan jenis prosesnya sudah ditambahkan, nanti tinggal cari nama izin yang sudah Bapak Ibu buat, lalu diklik tanda matanya. Nah, nanti tampilan untuk perhitungan retribusinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada kolom formula. Nah, formula itu nanti untuk memasukkan rumusnya. Jadi rumusnya itu nama-nama item yang sudah kita tambahkan nanti ditaruh di sini. Ini contohnya item-item yang sudah dibuat, yang sudah saya buat. Kita ulang lagi yang tadi. Nah, ini kalau misalnya ada beberapa item, tinggal ditambahkan, diklik tanda tambah. Nanti di dalam item tampilannya seperti ini. Jadi, misalnya ada beberapa item, kita klik tambah saja, dibuat untuk beberapa item, lalu dinamakan nama itemnya apa. Contohnya, misalnya tadi saya buat ini item pertama, contohnya yang saya buat. Lalu di dalam item itu juga ada kategorinya. Diklik tambah. Ini kategorinya bisa ditambahkan. Misalnya di sini ada beberapa kategori. Ini contohnya, lalu harganya juga bisa ditentukan di sini, ditulis. Misalnya, nah ini kita udah buat satu item ya, Bapak Ibu. Itu buat, klik buat. Nah ini, item yang tadi saya tambahkan. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa item, terserah untuk perhitungannya ada beberapa item yang ingin dihitung, perkaliannya bagaimana, itu ditambahkan dulu itemnya. Lalu kategorinya ditentukan juga, seperti itu. Nah nanti item-item yang sudah dibuat seperti tadi itu, kita jumlahkan di sini. Kita kali atau kita jumlahkan juga bisa di sini. Jadi ini itu yang indeks tanda dolar terus nama indeks lokasi itu sebenarnya ini namanya ini item yang sudah kita buat nanti. Jadi misalnya di sini saya ingin rumus perhitungannya misalnya tinggi kali jenis bangunan. Berarti saya menulisnya seperti ini ya. Item tinggi dikali item jenis bangunan. Nah, ini misalnya saya nanti perhitungannya seperti ini nama item ya Bapak Ibu. Tinggi dan jenis bangunan itu nama item yang sudah kita buat nanti. Nah, perlu diperhatikan juga di sini
penulisannya huruf kecil semua ya. Huruf kecil semua dan tanpa spasi. Walaupun di sini nanti buatannya nama itemnya ada spasi, tapi pada saat menulis di formula, kolom formula ini tidak usah pakai spasi dan huruf besar, huruf kecil semua. Seperti itu. Lalu misalnya ada nilai mutlak yang langsung dikalikan dengan hasil yang sudah dikali ini, juga bisa langsung diketikkan di sini. Misalnya ini. Nah ini jadi nanti indeks ini dikali indeks ini nanti kan pada saat prosesnya jalan, kita memilih kategorinya. Nah itu kategorinya kan sudah ada nilai yang sudah kita tentukan tadi ya di dalam item itu. Nah itu nanti dikali, lalu dikali nilai mutlak yang sudah ditentukan. Misalnya ada seperti itu. Ini untuk retribusi perhitungannya. Jadi kalau misalnya sudah, nanti diklik simpan. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ketinggalan, ingin diulang lagi? Gimana, Bapak Ibu? Pak Yusuf, Mas. Ya. Ini kalau saya perhatikan sistem perhitungan retribusi ini, dia hanya bisa satu model, Pak ya? Nggak bisa dua model? Dua model formulanya gitu? Formulanya. Jadi ya, kan ini saya lihat hanya misalkan ini yang tadi sudah dicontohkan, dia formulanya hanya bisa tinggi kali, misalkan tinggi dikali jenis bangunan kali retribusi. Kan dia di dalam IMB itu ada dua item sebenarnya. Selain terkait masalah bangunan gedung, ada juga yang namanya prasarana. Nah, prasarana itu dia perhitungannya lain. Dia ada sistem persentase dikali nilai indeksnya. Dan itu biasa dalam satu perhitungan dua item yang masuk. Selain bangunan gedung, ada juga misalkan gedungnya sekian, pagarnya sekian, atau prasarana bangunannya sekian. Jadi apakah bisa dua item ini dimasukkan atau hanya memang hanya satu item saja yang bisa? Ya, untuk saat ini baru satu item perhitungan aja ya Pak. Formulanya di sini cuma satu formula aja untuk sementara. Oh gitu. Belum bisa dua formula. Ya. Izin Mas. Ya. Mas, untuk penulisan jenis item itu Nama perlu item. menggunakan spasi atau enggak pada saat penulisan rumus? Kalau penulisan di table formula ini tidak usah pakai spasi Pak, dan huruf kecil semua. Walaupun di sininya huruf besar dan ada spasi, tapi di sininya tetap huruf kecil semua dan tanpa spasi ya. Oke, siap. Seperti ini, misalnya kan contohnya tadi saya buat nama itemnya jenis bangunan, tapi tetap di sini huruf kecil semua dan disambung, tidak pakai spasi. Oh iya, siap. Izin sama sepertinya. Ya Pak. Nanti kalau untuk reportnya itu yang tampil adalah nilainya atau nanti berikut dengan perhitungan yang lengkap gitu? Report yang tampil di dokumen cetaknya. Iya, iya. Bisa, maaf bantu jawab Pak. Oh, ya. Yang nanti yang tampil di laporan atau di report atau di dokumen cetaknya itu bisa total hasil retribusinya atau dari perhitungannya. Jadi tergantung dari tabel yang Bapak gunain. Kalau Bapak kalau perhitungan setiap rincian perhitungannya itu nanti ada di tabel retribusi detail kalau nggak salah. Terus nanti untuk totalnya sendiri itu ada tabel retribusi.
Jadi mau Bapak mau panggil rincian dari harganya atau dari totalnya saja, itu ada semua di tabelnya. Gitu. Oh, jadi Mm-mm. oh gitu ya. Jadi nanti ada apa di kamus data juga ada berarti ya tentang rincian tarifnya gitu. Ya. Ini saya lanjut ya, Bapak Ibu. Izin tanya lagi. Pak mau tanya Pak. Ya, ya. Ya, ini tadi kan saya sudah menambahkan di meter gitu ya, penambahan dari item tarif tinggi. Tapi yang muncul itu harga, bukan satuannya meter atau apa itu Pak? Di anunya untuk ditambah item ya betul. Nah, Kan ini, saya tambahkan tuh tinggi. ya di sini Bu, ininya di sini. Misalnya tingginya 50 sampai 100. Oh. Gitu. Berapa Nah, ini harganya gitu ya? Ya, seperti itu. Oh, Lalu siap. nanti ditambah lagi 100 sampai berapa, harganya berapa, seperti itu. Oh, oke. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Misalnya sudah kita buat beberapa item, lalu kita sudah buat perhitungannya di sini. Jadi di sini juga bisa dikali, ditambah, atau dikurang dan dibagi ya. Bapak Ibu nggak harus dikali semua. Jadi sesuaikan saja perhitungannya seperti apa. Nanti tinggal dituliskan di tabel formula seperti ini. Oke, kalau sudah, misalnya kita sudah buat semua formulanya, itemnya, lalu formulanya sudah dituliskan, kita klik simpan. Nah, nanti tarif izin yang sudah kita setting tadi, itu juga bisa disimulasikan. Sebelum dijalankan, kita simulasikan dulu. Menunya ada di sini. Layanan pemohon, simulasi tarif. Layanan pemohon, simulasi tarif. Nanti Bapak Ibu tinggal cari nama izinnya yang punya Bapak Ibu sudah buat. Ini saya contohkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini jadi ini ada item-item yang sudah dibuat tadi di menu tarif izin tadi, ini itemnya. Lalu kategorinya ada di dalamnya. Nah, ini nanti ada pilihannya di sini. Jadi item, lalu ada kategorinya ini item. Misalnya saya pilih yang nah, ini nanti bisa dihitung, lalu hasilnya berapa total yang harus dibayar. Sesuai dengan formula yang dibuat tadi di tarif izin ya Bapak Ibu. Nah, ini simulasinya seperti ini. Ya. Ini yang retribusi sudah saya coba, saya coba yang untuk pembagian, tapi ini nggak jadi. Di mana? Pembagiannya ini kan contohnya item unit rumah dikali luas itu dibagi 2, tapi saya coba simulasikan itu nggak terbagi, hanya dikali aja. Dikali aja. Formulanya ada yang salah nggak Pak? Penulisannya. Kalau penulisan pembagian gimana ya Pak? Kan belum dicontohkan. Oh ya udah, nanti lanjut dulu aja, nanti bisa japri ke saya aja.
biar lebih ya. Nah, ini untuk tarif izin Bapak Ibu. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Iya, Pak, mau nanya. Ya, Kalau untuk rumus dalam kurung itu bisa ya? gimana rumus? Maksudnya dalam perhitungannya pakai menggunakan dalam kurung gitu, tanda dalam kurung? Oh, ada perhitungan lain lagi yang mau Iya, dijumlahkan gitu. Ya, bisa. bisa ya, oke. Bisa. Pak mau bertanya Pak, Ya, Bu. kalau seandainya dia beda kecamatan itu beda tarif, jadi kita anunya bagaimana tuh Pak? Per kecamatan gitu. Nilai bangunannya tuh. Nilai bangunnya per Misalnya kecamatan. itu beda tarifnya. Misalnya kalau di kecamatan Jaluko nilainya segini, di kecamatan lain tinggi lagi nilainya, itu bagaimana? Bukan berdasarkan luasnya. Per kecamatan ya? Iya. Nilai bangunannya beda-beda. Kalau itu nanti di sini di mana ya? Nilainya misalnya kan itu misalnya di item apa, Bu? Di dalam item apa kecamatan itu milih? Misalnya ada Iya. bangunan yang luasnya Ya, 100 meter persegi, misalnya seperti itu. Untuk di Kecamatan Jaluko, nilai retribusinya kali 10.000, contoh Pak ya. Tapi kalau 100 meter persegi di Kecamatan Sungai Bahar, kali 20.000. Nah, seperti itu Pak. Oh ya. Retribusinya itu bagaimana? Di sini. Nah, nanti kalau itu beda-beda mungkin bisa di sini ya, Bu ya. Di jumlahnya ini langsung diketik aja manual nilainya berapa. Nanti otomatis dikalikan dengan harga yang sudah ditentukan tadi, yang dibuat item tadi, di jumlah ini. Ya Pak, oke.
Oke. Kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya. Untuk setting, ini masih ada yang ingin ditanyakan nggak untuk simulasi tarif? Fungsi Pak, Ya, kalau di retribusi itu untuk rumus apa itu pangkat gimana ya? Kalau misalkan ada akar sama pangkat, gimana? Pangkat apa? Maksudnya gimana? Maaf tadi. pangkat untuk pangkat misalkan apa luasnya itu dipangkat menjadi 2 atau 3 gitu. Bisa nggak ada rumusnya nggak di sini formulanya? Di itemnya maksudnya atau di mana? Di Di dalam? formulanya? Di formulanya sini? Iya. Pangkat Misalkan, 2 gitu hitungannya. Iya, pangkat 2. Nanti kali yang lain. Kalau untuk pangkat gitu belum bisa sih Pak, paling dalam kurung aja. Misalnya hasil ini ditambah dari hasil perkalian item ini kali item ini gitu, seperti itu. Kalau untuk langsung pangkat 2 gitu belum bisa. Pak, mau bertanya? Ya, Kan tadi di alur kan kita tambah retribusi, perhitungan retribusi. Tapi yang sebelahnya yang wajib diisi itu apa Pak? Kok tidak bisa diperbaharui ya? ya untuk yang di alurnya. Ya. Saya lihat contohnya. Ya. Nah ini Ya. harus tulisan wajib isinya harus hilang. Caranya dipindahkan aja, balikan ke tautan awalnya. Kalau retribusi ini kita tidak usah membuat template form atau template data. Nanti kita settingnya di yang tadi, yang di tarif izin tadi. Perhitungannya di situ. Jadi ininya kosong, tidak usah buat template. Tapi tautannya harus retribusi ya.
Bisa diulang, Pak. Ya, gimana? Hilangkan wajibnya tadi, Pak. Maaf. Ya. Caranya dibuka di alurnya. Siap. Nah, nanti di retribusi ini, Ya. tautannya dipindah. Tautan awalnya kan retribusi ya, tapi tulisan wajib isinya masih ada. Ya. Dipindahkan ke ini, pindahkan ke yang mana aja, lalu balikan ke tautan awal. Itu cara menghilangkan tulisan wajib isinya. Itu, Bu. Oke, Pak. Ya. Ini kan alurnya sudah saya tambah, ada retribusi di nomor 3. Terus saya coba yang transaksi kemarin dengan izin yang sama. Waktu kita tracking, alurnya nggak tambah. Iya, kalau udah prosesnya udah jalan itu harus buat permohonan baru dulu, Pak. Jadi nggak otomatis langsung tiba-tiba nongol alur yang baru ditambah pada saat prosesnya udah jalan. Oh. Iya. Jadi kalau misalkan cetak SK, itu berarti kan SK-nya ada perubahan, yaitu alurnya kita ubah untuk cetakan itu. Otomatis cetakannya nggak ubah dong, Pak? Gimana? Sorry, yang lain di mute dulu ya. Dan misalkan kita perubahan ada di alur cetak SK-nya, Pak. Nah, cetak SK-nya itu tetap, tapi kita ubah jadi mengarahnya ke file yang berbeda, template-nya beda. Nah, Oh iya. itu kan otomatis transaksinya di alur nggak berubah. Nah, itu iya. Bisa, Pak. Itu nanti infokan ke kami aja, misalnya ada update template atau apa, nanti kita updatekan dari database-nya. Harus info ke situ dulu berarti, Pak? Iya. Nanti misalnya ada template yang diganti, memang ingin diupdate, nanti kita update-kan, Pak. Seperti itu. Infonya gimana contohnya, Pak? Ya, nanti Bapak infokan ID template-nya aja. ID template barunya berapa, nanti kita update dengan yang baru. Yang lama nanti terganti. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Di simulasi tarif ini, satu item hanya melakukan proses satu kategori? Satu item. Di situ kan ada dapat memilih satu kategori kan, Pak? Bagaimana kalau dalam satu item Gimana, Pak? harus melakukan 2 proses kategori? Di mananya maksudnya, di perhitungan sininya? Simulasi tarif. Oh, simulasi tarif. Gimana? Yang di mananya, Pak? Di jenis bangunan kan biasa situ ada 3 kan, Pak? Permanen sama ini contoh aja ya. Ya. Maksudnya yang di mananya? Nah, kalau di retribusi kami kan sini dari semi permanen itu ada juga itemnya seperti rumah tinggal, gedung kantor, bangunan perusahaan. Terus dari rumah tinggal itu ada prosesnya lagi, Pak. Biaya sempadan sama biaya pengawasan. Ya, dibuatkan item lagi aja, Pak. Nggak apa-apa. Dibuat item beda lagi.
dibuatkan kategori-kategorinya sama seperti ini. Seperti itu maksudnya. Jadi kan di dalam Kalau misalkan rumah tinggal, kalau misalkan kita memilih rumah tinggal, di dalam situ kan ada biaya sempadan. Dia melakukan dua proses itu, Pak. Biaya sempadan sama biaya pengawasan. Perhitungannya. Iya, perhitungannya. Maksudnya rumusnya di sininya ya, Pak? Ya, kalau untuk dua formula yang tadi sudah saya bilang, seperti yang saya bilang, kalau untuk dua formula dimasukkan di sini itu belum bisa, Pak. Jadi kita baru masih satu formula aja, satu jenis perhitungan aja. Nggak bisa dua langsung di sini gitu, nggak bisa. Belum bisa untuk saat ini sih, Pak. Ya, oke Pak, makasih. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk mungkin kita lanjut untuk materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi notifikasi ya, Bapak Ibu. Jadi di si cantik ini bisa melakukan notifikasi ke pemohon atau ke pejabat yang memproses suatu izin. Jadi di sini di menu nih, ini ada menu namanya notifikasi. Jadi bila kita ingin memberikan suatu notifikasi, kita masuk ke menu setting perizinan notifikasi. Nah, kalau sudah gini, nanti kita coba cari izin Bapak Ibu yang sudah buat sebelumnya. Kita buka contohnya. Nah, ini di sini kita nyeting notifikasi di sini. Jadi di sini tuh ada beberapa proses. Jadi di sini di punya saya ini, yang contoh punya saya ini ada 5 proses yang bisa diberikan notifikasi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai alur proses yang sudah Bapak Ibu buat di izinnya masing-masing ya. Jadi nggak pengaruh, misalnya cuma ada 6, 5, atau berapa, ini jadi sesuai di alur proses yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Jadi kita settingnya di sini. Nah, saya hapus dulu. Misalnya di sini saya ingin memberikan notifikasi di proses nomor 5. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke menu setting perizinan, notifikasi, lalu cari izin yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti setelah masuk sini, nanti Bapak Ibu tentukan saja prosesnya mau di proses nomor berapa. Jadi ini yang 1 sampai beberapa ini nomor-nomor ini adalah alur proses yang sudah Bapak Ibu buat.
Misalnya di sini saya ingin mencontohkan untuk saya ingin memberikan proses di nomor 5 misalnya. Nah, nanti di sini ada tipenya, ada tipe, penerima, dan format pesannya. Jadi di sini bisa ada pilihannya, bisa melalui email atau SMS. Nah, untuk yang SMS gateway itu, misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan SMS gateway, itu harus kita memilihnya tipenya SMS. Lalu penerimanya. Ini bisa untuk ke pemohon atau ke petugas, pejabat yang memproses suatu izin. Nah, ini saya contohkan di sini. Nah, lalu format pesannya itu kita tulis di sini. Oke. Jadi di sini sudah ada variabel-variabel untuk memanggil data-data secara otomatis ya. Maksudnya nanti nama pemohon siapa yang ingin diproses nanti sudah bisa otomatis keluar asal dituliskan di sini. Misalnya di sini saya ingin mencontohkan nanti, ini contoh ya, Bapak Ibu nanti saya tuliskan seperti ini, contohnya yang terhormat Bapak atau Ibu, nama pemohon. Nah, nanti ini otomatis mengambil nama pemohon yang sedang diproses itu, asal nama variabelnya dimasukkan di bunyi pesannya ini. Dengan nomor pendaftaran, nah di sini juga bisa dipanggil otomatis. Nah, ini contohnya, kalau sudah. Nah, nanti bunyi pesan yang masuk ke pemohon tersebut nanti sesuai dengan yang kita tulis di sini. Jadi nanti ini mengambil otomatis dari data yang sedang diproses, ini juga nomornya. Jadi disesuaikan aja bunyi pesannya seperti apa, menggunakan variabel apa yang ingin ditampilkan di sini. Ini untuk format pesannya. Lalu juga bisa untuk melalui email ke pejabatnya juga bisa, pejabat nih pegawai atau petugasnya, lalu dipilih, ya ini kan master jabatan-jabatan yang ada di instansi Bapak Ibu nanti, yang sudah dibuat sebelumnya, kemarin, ada materinya sudah dijelaskan. Nah ini misalnya kita ke, saya contohkan di sini, contoh ya, nah seperti ini nanti, jadi pegawai yang jabatannya yang sudah ditentukan, yang jabatannya ini nanti dia mau menerima notif juga by email atau bisa juga melalui SMS gateway. Seperti itu. Sama penulisannya sama seperti tadi. Variabel-variabelnya yang ini untuk pemanggilannya datanya secara otomatis. Nanti ketikan bunyi pesannya Bapak Ibu tentukan di sini. Diketik seperti tadi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mau beri notif di proses nomor berapa itu terserah ya. Jadi sesuai. Dan di sini tampilannya sesuai alur yang sudah Bapak Ibu buat di izin kemarin. Nah, nanti mau di notif di nomor berapa itu terserah Bapak Ibu sekalian. Disesuaikan saja. Seperti itu untuk setting notifikasi. Ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Kuning seperti di komputer Mas Isa. Di entry hasil tinjauan. Ini di setting notifikasi, Pak? Di setting notifikasi, ya. Itu tidak ada tanda plus kuning yang paling bawah.
Iya itu. Ya itu tidak ada. Di mana? Di tempat Bapak? Ya di komputer kami. Alurnya sudah ditambahkan? Sudah ada di alurnya kah? Alur apa Pak? Entry hasil tinjauan? Mm-mm. Oh belum. Jadi yang tampil di sini itu nomor 1 sampai berapa misalnya itu kan sesuai alur proses yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, sudah ada 1 sampai 11. Nah itu kenapa? Nggak bisa ditambah atau gimana? Izinnya izin punya Bapak bukan? Izinnya PIRT punya Izin. saya. Ya, Hmm. PIRT Oh. izinnya. Tapi nggak ada tanda tambah ininya? Iya, Semua proses, semua... semua proses 1 sampai 11. 1 sampai 11. Oke. Ada proses 1 pendaftaran, proses 2 menerima dan memeriksa berkas, ada proses 3 tanda terima berkas, tapi di bawah kok nggak ada itu ya, tanda plus kuning itu. Tapi ini Bapak udah ke menu setting notifikasi ini kan? Ini di menu notifikasi. Iya kan? Udah ya? Ya. Nggak ada. Ya udah, nanti saya cek dulu ya Pak. Nanti di PM aja. Soalnya biasanya harusnya ada sih Pak. Halo, permisi Mas Ya. Yusuf. Izin bertanya, untuk SMS itu sendiri perlu ke kayak operator kayak gitu nggak ya? Kenapa ya? Setelah kita buat langsung jadi atau gimana? Dan email pengirim itu email cantik atau gimana tuh Pak? Email pengirim ke pemohon atau ke yang lainnya gitu? Ya, itu aja. Notifikasi ini kalau untuk ini untuk email nah untuk email nanti kan di sini kan udah ada di nama penerima ini kan udah ada pegawainya ya. Dan pada saat setting pegawai itu kan kemarin udah masukkan emailnya juga kan. Nah itu masuk ke email masing-masing pegawai tersebut. Jadi emailnya harus yang benar-benar valid ya. Jadi si pemohon itu menerima email dari email defaultnya si cantik ya? yang ngirim email itu siapa? Yang ngirimnya itu ya, yang ngirimnya. Gitu loh. Yang ngirimnya itu siapa? Tes saja Pak. Otomatis pengirimnya dari PSP itu. Dari email si cantiknya. Email si cantik, betul. Yuk. Sama seperti SMS berarti ya Pak ya? Kalau SMS itu kita kan sebelumnya di sini harus download aplikasi dulu ya Pak. Ini ada namanya SMS Gateway, Bapak Ibu. Yang ini, yang versi terbaru, yang ini. Yang ini 1.1. Nanti di-download di HP yang ingin yang jadikan untuk service SMS Gateway-nya. Nanti di-download dulu. Nah, kalau sudah download, Bapak Ibu tinggal daftarkan emailnya. Email kantor sih kalau bisa, untuk kami daftarkan dulu SMS user SMS Gateway-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal login ke aplikasi yang sudah di-download tadi. Nanti baru dijalankan di situ servisnya. Di-on-kan dulu, nanti ada itunya lagi. Harus login dulu melalui email yang sudah didaftarkan. Nanti kita bikinkan. Kita bikin, baru Bapak Ibu masuk ke aplikasi itu yang sudah di-download tadi. Jadi ada pendaftaran dulu ya Pak ya, sebelum kita menggunakan SMS Gateway ini ya? Ya, misalnya udah download, terus infokan ke admin Kominfo-nya, nanti dibuatkan user SMS Gateway-nya, didaftarkan dulu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Halo Mas Isa. Ya. Nanya Pak. Ya. Ini untuk variabel. Halo? Nah, untuk variabel cuma 4 itu aja ya? Nama pemohon, telepon, email. Wah, keduluan. Iya. Untuk nama variabel penulisan untuk pemanggilannya hanya seperti yang tersedia aja, Pak. Kalau untuk notifikasi misalnya ada kekurangan persyaratan pemohon itu nanti gimana settingannya?
Misalnya kan di menu pendaftaran itu. Nah itu kalau itu untuk itu belum bisa Pak. Ini kan untuk proses yang di notif. Proses berjalan loh Pak. Ya. Iya, itu kan ada proses satu pendaftaran itu. Kemudian ada proses kedua menerima dan memeriksa berkas. Ketika dicek kan ada misalnya ada kesalahan, kan bisa notifikasi ke pemohon. Notif ke pemohon misalnya ada kekurangan berkas atau misalkan syarat. Kan upload mandiri nih dokumen persyaratannya. Ketika kita verifikasi di front office, ini ada kesalahan, misalnya KTP-nya salah gitu. Notifikasinya ke pemohon gimana? Bukan dari sini ya settingannya. Kan Pak, ini untuk yang proses berjalan aja sih. Untuk itu nanti lagi mungkin dalam masa pengembangan ya Pak. Oh, masih proses, oke. Ya. Makasih Mas. Oke. Ini notifikasi untuk Bingung. Halo? Ya, Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, izin bertanya. Oh. Izin bertanya, Pak. Dari Solunto, Pak. Ini, Pak, Kenapa? untuk notifikasi, misalnya kan kami pada alur verifikasi misalnya. Nah, di situ kan kita buat ada yang namanya status verifikasi itu ada 2 value-nya. Diteruskan selanjutnya sama ditolak. Kalau diteruskan selanjutnya berarti prosesnya lanjut. Berarti notifikasinya masuk ke Kabid, gitu ya Pak. Nah, kalau verifikasinya itu ditolak, apakah bisa ada notifikasi ke back office-nya atau bagaimana Pak? Ada notifikasinya mundur ke belakang alurnya. Ini kan verifikasinya kan maju ke depan terusnya Pak ya. Tracking proses. Itu gimana Pak? Kalau untuk proses itu belum bisa ya Pak ya. Ini untuk proses yang benar-benar notif ke pemohonnya bahwa prosesnya sedang jalan, sedang diproses gitu. Untuk maju terus ya? Iya, untuk kembali ke belakang gitu belum ada ya? sih Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Ya, tadi untuk yang SMS gateway, untuk misalnya notifnya di sini pakai SMS, jangan lupa di-download dulu ya Bapak Ibu di sini. Di menu setting, form dan data, unduh aplikasi. Nah, yang di versi 1.1 ini ya, yang nomor 3 untuk SMS Gateway yang terbarunya. Jadi download. Ya. Tanya Mas. Ya. Izin bertanya Pak. Tentang retribusi tadi, kan ada kita tambahkan alur perhitungan retribusi. Kemudian bagaimana kita mencetak lembar perhitungan itu? Adakah proses cetak perhitungan? Kayaknya nggak ada ya. Proses cetak perhitungan, maksudnya hasil retribusi itu. Hasil perhitungan retribusinya. Detailnya itu Mas, detailnya ini kali ini. Nah itu bisa dipanggil melalui query-nya dulu Pak. Jadi misalnya di template data mana yang Bapak ingin tampilkan, nanti kita ada query-nya. Ya, itu nanti query-nya memanggil penjabarannya kan ini kali. Alurnya pakai yang mana tuh? Cetak apa gitu? Maksudnya alur cetak retribusi gitu. Password. Cetak perhitungan. Ya. Mungkin ini aja. Pakai aplikasi, jadi kita harus daftarin dulu ya. Iya.
Bisa pakai alur ini. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Mas, mana Mas? Ya. Ya Pak, Kabupaten Iya, Mas. Tanjung Barat Pak. Siapa dulu ini? Ya. Saya dulu Pak ya. Siapa aja? Oke, silakan Mas. Silakan. Oke. Ini Pak, kita SMS Gateway udah jalan. Bisa nggak Pak kita nanti misalnya Gimana? pindah sudah jalan kan? Kemudian karena ini kan kemarin pakai HP pribadi, kemudian nomornya nomor pribadi. Misal kita mau pindah nomor HP gitu Pak. Tapi kita coba ke ini nggak bisa gitu Pak. Yang mau nanya siapa? Halo, saya Pak. Saya Pak. Tanjung Jabung Barat Pak. Bisa nggak untuk yang HP itu pindah lagi Pak sama nomornya gitu Pak? Sudah daftar, kemudian kita mau pindah nomor sama ininya Pak. Daftarin lagi lah. Ganti nomor Pak. Ganti nomor sama ganti HP bisa Pak ya? Untuk Halo. SMS Gateway. Tadi yang mau nanya siapa ya Pak? Dengar. PTSP Bumana Pak, PTSP Bumana. Ya. Oke, bisa saya tanya Pak? Ya Pak. Oke, gini Pak, kan kami sudah setting ini SMS Gateway. Tapi notifikasi yang masuk Pak selalu telat Pak. Agak lama ya? Iya, agak lama. Apakah memang sudah begitu atau pengaruh HP yang kami gunakan atau gimana Pak? Itu sepertinya nanti saya tanyakan dulu ya Pak, kayaknya ada masalah di mananya gitu. Enggak, tapi jaringannya lancar kan? Kalau masalah jaringan lancar Mas. Iya. Makanya ini Tapi kami- masuk ke notifnya nyampe kan maksudnya SMS? notif nyampe hanya telat Mas. Telat, Lagi diproses telatnya nanti berapa malam lama pasti tuh Pak? notifnya. Kira-kira telatnya biasanya berapa lama? Nah, itu biasa pagi di sana. Wah, ya. Malam. Ini kan kalau sudah online nih ya. Kadang besok lagi baru Ini masuk. orang misalnya Oh gitu. Iya. Hari bisa. Permohonan ini masuk. Memang untuk SMS Gateway ini ngelakuin pendaftaran tipe HP itu sendiri atau atau gimana? dia memeriksa berkas. Nah, kami sudah memeriksa berkas Anda gitu. Iya. Itu Harus cuma benar. untuk trackingnya gitu. Iya. Pemberitahuan posisi di mana Proses berjalan. proses dari Kalau untuk SMS Gateway HP-nya ya yang penting tadi itu ada pulsanya, lalu SIM card yang internetnya jalan itu di SIM card. Misalnya ada 2 SIM card kan biasanya handphone ya, itu harus di SIM nomor 1 Pak, internet dan paket pulsanya itu harus di SIM nomor 1. Jadi yang penting ada internetnya jalan, lalu ada pulsanya, pulsa nanti jadi yang untuk SMS Gateway itu makanya pulsa reguler sesuai dengan operatornya masing-masing. Untuk spesifikasi HP sih, kalau Android sih bisa sih harusnya. Android udah bisa. Android minimal Android ya bisa lah. Yang penting bisa jalan dengan baik. Jaringan ada, itu SMS sebenarnya nggak ngaruh sih. Yang penting ada itu tadi 2 pulsa dan paket internetnya harus di SIM nomor 1. Misalnya SIM handphonenya ada 2 SIM card ya. Seperti itu. Iya. Sudah jalan hanya tuh kendalanya kan telat Iya. masuknya itu notifnya Mas. Bisa sampai 1 hari ya? Iya. Ya itu nanti. Biasa besok paginya baru masuk notifnya. Oh itu bisa ya kita catat dulu ya Pak ya masukannya. Terima kasih. Kayaknya jangan sampai apa kepengaruh HP yang kami gunakan atau gimana. Izin lagi Pak. Oke, silakan lanjut Mas. Izin lagi Pak. Ya. Dari Sawalunto Pak, ya mempertegas dari teman kita tadi, pengalaman kita di Sawalunto di saat aplikasi SIM Gateway itu kita start, sudah on, setelah itu kita tutup, dia jalan di belakang, di background ya. Background. Nah, namun dia tidak bisa ngirim SMS dia ke tujuan. Namun setelah kita buka kembali aplikasinya, baru dia terkirim gitu. Itu aplikasinya muter di background atau di Ya, muter di background. apa di close? Langsung Enggak di close, muter di background. di Setelah background kita ya? buka aplikasi, dia masih on. Nah, baru terkirim notifikasinya. Gitu. Jadi pas pada saat di background itu
nggak masuk notifnya. Nggak masuk dia. Oke. Itu juga tadi catatan kita mungkin ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Sih Pak. Ya. Kalau di itu yang tadi notifikasi itu bisa kirim link nggak Pak? Berlink notifikasi yang notifikasi lewat SMS maupun email. Bisa kirim hyperlink misalnya ke Google atau ke website yang lain, bisa supaya bisa tracking gitu. Maksudnya di format pesannya ini Pak? Ya, di format pesannya itu bisa pakai hyperlink nggak? Kalau untuk link ini belum bisa ya Pak ya, hyperlink gitu. Naruh di format pesannya itu belum bisa, cuma nanya notif benar-benar ke pemohon aja Pak. Bahwa prosesnya sedang berjalan atau sedang diproses seperti itu. Oh, berarti untuk kedepannya bisa ya? Misalkan Ya, itu kan ada nomor pendaftaran. Nah, nanti kan pemohonnya tinggal klik linknya tersebut, langsung otomatis lari ke nomor pendaftaran tersebut, trackingnya gitu. Oh iya, ya. Nanti bisa jadi masukan kita, Pak. Iya, siap. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan tentang retribusi lagi atau notifikasinya? Izin Pak, izin. Ya. Gini Pak, kita kan mau notifikasi ke ini ke Kepala Dinas untuk tanda tangan elektronik. Nah itu di format pesannya itu bisa muncul sendiri jenis izinnya atau kita tambahkan sendiri? Soalnya kan nanti notifikasinya per masing-masing back office tuh. Kalau nggak ada jenis izinnya kan agak repot melihatnya gitu Pak. Juga bisa misalnya kan beda-beda izin ya, jadi formatnya langsung dituliskan aja izin ini izin apa gitu Pak, tapi sesuai dengan gimana? Ditulis sendiri gitu ya, ditulis sendiri aja gitu per jenis ya, izinnya aja ya. Manual. Oh iya. Iya kan ini kan settingnya kan notifnya per jenis izin nih. Notif di sininya kan per jenis izin, alurnya lalu ditulis aja di sini. Oke. Jadi kan dia otomatis masuk. Oke, terima kasih sama-sama. Permisi Pak. Ya. Untuk formula retribusi ada daftarnya nggak Pak? Daftar lengkap formula retribusi apa aja gitu? Gimana maksudnya? Kurang jelas Pak suaranya. Maaf. Daftar formula retribusi itu adanya apa aja yang bisa dimasukkan ke formula tersebut? Apa itu? Ada daftarnya nggak Pak? Contohnya maksudnya atau? Misalkan ada ya daftar untuk kali perkalian contohnya seperti itu, daftar pembagian seperti itu gitu Pak. Apa kurang jelas daftarnya itu maksudnya daftar apa ya? Daftar list.
list untuk formulanya apa aja yang bisa dipakai, bisa ditarik di sini juga. Mungkin maksudnya semacam Kalau buku untuk panduan list, gitu, Mas. Buku panduan ini, Ini formula apa maksud aja. penulisannya gitu. Iya benar. oh, Bantuan untuk penulisannya gimana? Buku panduan gitulah mungkin. ini tata caranya setting Setting formulanya bisa. Atau ya kalau setting formula retribusi itu ada di yang kemarin mungkin udah dikasih belum ininya, udah download belum materinya, kemarin ikut nggak? Atau nanti saya kasih lagi, bisa di download di situ, semua materinya ada di sini ya. Sebentar, saya chat. Sudah saya share. Mungkin kalau maksudnya materi untuk cara setting retribusi ini juga di situ juga ada, di download aja. Kalau yang tadi kurang jelas mungkin langsung ditanyakan ke saya lagi di sini juga nggak apa-apa. Misalnya masih ada yang bingung atau apa, itu bisa. Mas? Izin mau tanya. Iya. Dari DPM PTSP Kota Batu, kan waktu bulan Desember kami sudah pernah mendaftarkan untuk SMS Gateway. Terus ini sudah dicoba untuk username dan passwordnya, namun tidak valid. Tidak valid. Iya, username sama password. Nanti infokan ke saya aja, ada nomor saya kan ya. Nanti bisa di PM aja kalau nanti nggak apa-apa. Terus ini ada pertanyaan yang kedua. Saya belum setting mungkin, Pak. Untuk SMS gateway-nya tadi yang 1.1 atau yang 2.0? SMS gateway-nya 1.1. Yang 1.1 ya, yang terbaru nih. Sorry. 2.0. Sorry. SMS gateway-nya untuk 2.0 ya. Ya, terus satu lagi untuk memanggil query rincian formula untuk retribusinya, bisa disimulasikan contohnya lagi ya, Pak ya? Itu di template data berarti. Iya, cara manggilnya, Pak. Biar keluar indeks perkaliannya, karena di kita perhitungan retribusi itu dicetak sama rincian baik dari indeks bangunan, indeks integrasi, itu juga muncul. Saya coba cari contohnya dulu ya, biar yang Oke. Iya, bunyi udah.
Oke, mungkin nanti saya cari dulu ya contoh yang untuk perhitungan ininya rinciannya. Sekarang kita ada yang ingin lagi dari yang lain. Bisa bertanya Pak? Assalamualaikum. Ya Pak. Ya, ini kami dari PTSP Pangkep ada masalah mengenai penerapan izin IMB. Sebentar Pak, saya ya gimana Pak yang Pangkep? Ini masalah penerapan izin IMB di Cicantik Pak. Karena di peraturan Menteri PUPR ada juga aplikasi SIMB. SIMBG. Iya. Jadi bagaimana maksudnya, apa kita harus dipergunakan Cicantik saja IMB atau SIMBG? Sebenarnya kalau untuk Cicantik sendiri ini untuk semua izin ini bisa sih Pak ya. Kalau untuk men-settingnya di Cicantik itu sebenarnya bisa. Jadi kalau untuk kedepannya gimana itu tergantung Bapaknya aja mau pakai yang mana. Pakai aplikasi apa kemarinnya. Terus kedua ada juga pertanyaan lain ini Pak. Masalah di menu izin, jenis izin ya. Iya. Ada kolom di situ yang memerlukan nomor OSS, nomor kode OSS. Kita mintanya kira-kira di mana untuk? Untuk di jenis izin ini ya maksudnya ya Pak? Di kolom nomor OSS ya? Di jenis izin itu ya? Yang ada ini maksudnya kode OSS. Halo, Bapak yang tadi nanya, ini maksud yang ditanyakan yang ini? Betul Pak, betul. Ya ini untuk ini dikosongkan dulu aja Pak. Nanti kan ini untuk pengintegrasian dengan OSS ya. Jadi nanti kalau yang bukan itu dikosongkan aja, ya. Oh iya. Satu lagi Pak, masalah request untuk penambahan kolom tabel elemennya di mana kalau bisa request? Kalau request itu kita langsung hubungin admin aja ke saya juga nggak apa-apa Pak. Nanti kita tambahkan di tabel apa. Iya, persyaratan juga seperti itu. Oh iya, terima kasih. Soal yang belum ada. Oke. Oh iya, terima kasih. Mas. Ya. Ya, saya lihat di sini di form dan data itu ada juga SMS notifikasi ya. Bedanya dengan itu apa ya? Yang di mana tuh? Form dan data yang paling bawah. Nah, itu bedanya dengan yang di setting perizinan apa ya, Mas? Jadi daftar-daftar ini Pak, untuk SMS yang sudah terkirim sepertinya sih. Saya juga kurang paham nih, iya. Bukan setting notifnya bukan di sini, bukan. Di setting sini ya. Bukan, ini kan cuma daftar aja tuh, daftar. Yeah.
Kemudian kalau yang di setting perizinan itu ada report komponen juga. Saya coba ada ini juga apa? Semacam settingan juga ya. Di mana? Di setting perizinan, report komponen. Bukan untuk notifikasi ya, Mas? Bukan, bukan. Oke. Bukan, Pak, ini bukan notif. Bisa bikin cepat ya, masih gitu tuh lah banyak. Uang rakyat tidak mikir kayak gitu. Ada yang ingin masih bertanya? Ibu. Udah ya? Udah itu. Pak, bertanya Pak. Ya. Bisa minta nomor kontak person daripada narasumber agar kami bisa kontak langsung karena kami banyak yang mau ditanyakan masalah si cantik Pak. Ya, boleh. Nanti saya ketik di chat ya Pak. Iya, ini ditunggu Pak. Oke, makasih. Oke. Sebentar Pak, saya ketik dulu. Oke, sudah ya Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu, tentang tadi materi yang sudah saya sampaikan untuk notif, SMS gateway atau yang lainnya ingin ditanyakan, silakan. Ya. Saya mau bertanya lagi Pak masalah yang untuk entry datanya, data. Jadi terkadang saya ketika saya pilih elemen semisal masa berlaku STR, ketika dia sudah di print bentuk tanggalnya itu dia berbentuk nomor, tidak ada yang kayak hurufnya kayak Februari. Oh iya. Apa di setting? Itu di query-nya Pak. Oh, di query. Jadi di query-nya sebelum kolom tanggal itu dikasih tulisan tanggal biasa seperti sebentar saya kasih contohnya. Iya. Nah, seperti ini Pak contohnya, misalnya ingin penulisannya enggak ini aja ya. Sebelum ini kan nama kolomnya misalnya. Nah, di sini dikasih tulis tanggal terus dalam kurung. Nah, ini untuk biar maksudnya format tanggalnya enggak nomor aja kan. Iya. Gitu di query ini Pak. Ya, makasih. Izin Mas ya. Iya, tadi kan untuk setting query-nya retribusi. Ya,
gimana? Yang tadi bertanya, lanjut. Ya, untuk setting retribusi tadi kan untuk query-nya ketika kita cetak dia angkanya muncul itu kan misalnya 1 juta, 1,000,000,000 gitu. Maksudnya kalau kita setting 1.000 bisa nggak? Kalau untuk itu belum bisa sih Pak. Belum Kita Karena kan kalau di Indonesia kan pakai titik dia bukan koma ya. Iya, ini mungkin nanti ya. Berarti belum Untuk titik itu belum. Ya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Bertanya Mas. Ada lagi mungkin? Ya. Izin Mas bertanya tentang alur penolakan. Kemarin sudah dibahas sedikit Mas ya. Jadi kemarin kata Mbak Lia, ketika ada penolakan di Kadis, otomatis dia ke alur penolakan gitu Mas. Kalau kita tambahkan alurnya itu di terakhir pun otomatis dia ke situ gitu Mas. Iya, jadi itu alurnya muncul bila status penetapannya ditolak. Jadi misalnya status penetapannya ditetapkan, alur itu tidak muncul pada saat proses pengajuan. Seperti itu. Walaupun kita tambah alurnya, dia tidak mengikuti ke alur penolakan itu ya Mas ya? Tidak, alurnya muncul pada saat statusnya ditolak saja Pak. Ada cetak surat penolakan itu kita tambahkan di bawah itu ya? Ya, sama. Tidak akan muncul kecuali statusnya penetapannya ditolak. Seperti itu. Ya, kalau penolakan itu tadi bisa disetting di ini nggak bagi teknis? Karena saya lihat contoh-contoh itu ketika di penetapan ya yang setting penolakannya. Kalau kita setting di staff teknis untuk penolakan bisa nggak? Maksudnya yang proses gitu? Yang proses penolakan kan yang menetapkan kan Kadis kan ya? Berarti harus sampai ke Kadis dulu ya? Iya. Misalnya gini, ada izin yang ketika masih diproses di teknis itu ternyata tidak bisa kita proses lebih lanjut gitu, kita tolak itu nggak bisa ya, harus tunggu proses ke Kadisnya gitu. Iya, harus di statusnya ditetapkan atau ditolak. Oh gitu, berarti harus tetap lanjut ya? Iya Pak. Berarti Mas, ketika dia penetapannya itu ditolak, nanti kan di akhir kita bisa di menu rekap ada rekap permohonan selesai, berarti itu termasuk selesai gitu ya, tapi ditolak gitu. Iya. Nanti tergantung ya itu di menu rekapnya nanti sesuaiin aja yang ingin ditampilkan datanya apa aja. Tapi ini kan yang di menu ini kan contoh dari admin ya Pak. Nah, untuk menu laporan itu kan nanti ada materinya lagi, mungkin nanti bisa lebih jelas di situ. Mungkin nanti hari Senin. Nanti ada materi untuk men-setting menu laporan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana Bapak Ibu? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Mana, Bapak Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan atau? Cukup Mas, nanti komunikasi lewat RT ya Mas. Oke, baik Pak. Ada lagi? Ada Mas, bentar ya. Tentang kalau pemohon yang online, kemudian kita ada minta dia upload untuk file gambar gitu. Dan itu file gambarnya itu di mana bisa kita
ambil supaya kita bisa taruh di template laporan data, template report kita, Mas. Template dokumen cetaknya. Ya. Sudah diupload di template form ya gambarnya? Dia kan upload persyaratan foto gitu. Kita mau ambil foto dia itu di template report kita, untuk kita munculkan di report kita, template report kita. Ini foto yang diupload di template form atau di persyaratan? Di persyaratan. Di form atau persyaratan? Di persyaratan. Ya, untuk ngambil dari persyaratan itu setting query-nya sih Pak sih, yang pasti sih query-nya itu ngambilnya dia nama persyaratannya apa, nanti tinggal dipanggil juga di label mana. Nggak bisa juga, kalau di OKR masukin password juga. Passwordnya nanti dikirim ke handphone yang mengaktifkan siapa misalkan Sherly aktifin. Kodenya dikirim ke handphone Sherly, kalau Sherly nggak masukin kode itu ke situ, ada mau. Menggunakan data tabel apa, Pak? Bisa, Pak. Ya. Kalau misalkan itu yang ditolak maunya, terus pemohonnya mengajukan ulang. Nah itu untuk persyaratannya harus upload ulang semua atau bisa pilih yang dulu diupload. Dulu kan pernah upload yang ditolak. Ini dari sisi pemohon ya, pemohonnya ngajukan sendiri ya. Halo? Iya Mas, yang upload gambar dari pemohonnya upload sendiri. Ntar ini tadi yang nanya, yang persyarat, yang pemohon ditolak itu yang mana maksudnya? Baru saya. Jadi kan kalau permohonan itu ditolak, otomatis kan pemohon itu mengajukan ulang. Nah, waktu mengajukan ulang kan mengupload persyaratan. Nah, waktu diupload persyaratan kan dulu pernah upload. Nah, itu bisa ambil dari file yang dulu atau harus upload ulang semuanya? Persyaratannya? Iya. Bisa diambil dari yang udah diupload, Pak. Nggak usah ngupload ulang lagi. Kalau izinnya sama ya. Ada lagi? Bapak Ibu? Maaf suaranya kurang jelas nih. Tolong di-mute ya yang lagi nggak ngomong. Saya mau tanya Pak. Ya, dari mana? Masalah yang SMS gateway-nya ini. Bukan SMS gateway, e-signaturnya, tanda tangan e-signaturnya. Apa memang ketika diklik itu yang tombol ikon tanda tangan e-signaturnya itu dokumennya tidak tercetak dengan itu ya? Apa? Yang e-signaturnya itu memang cuma terprint, tidak terprint maksudnya begitu nih? Gambar tanda tangannya? Ya, maksudnya itu tanda tangan e-signaturnya. Oh iya, itu untuk itu lagi dalam pengembangan Pak. Oh iya. Jadi nggak otomatis langsung muncul di dokumen cetaknya. Oh iya.
Makanya kami sarankan untuk sementara kita pakai uploadan gambar tanda tangan yang ingin ditampilkan itu diupload di menu pegawainya. Kan ada. Oh, yang tanda tanganan itu Pak, yang dia berbentuk file JPEG itu, yang diupload. Oh, iya. Di pegawai. Oh, iya. Coba contohin Mas, yang ini upload dari pegawainya. Gitu. Nah, di sini kan ada tempat untuk mengupload gambar tanda tangannya ini. Sementara di sini dulu aja Pak, untuk menampilkan tanda tangan, bentuk tanda tangannya seperti apa. Nah, ini setting di query-nya, pemanggilan query-nya. Dia satu dengan kolom data ini ya Mas, kepala ya? Ya, makanya jadi nama elemennya. Nama elemennya spesimen underscore tanda tangan. Spesimen underscore tanda underscore tangan STTD underscore IMG. Saya cari contohnya dulu ya. Iya. Nah, ini contohnya mengambil gambar tanda tangan yang sudah diupload. Nanti seperti ini. Ini nama kolomnya, spesimen underscore tanda underscore tangan. Nanti S-nya TTD underscore IMG. Seperti itu. Nanti di Word-nya, ditulisnya spesimen tanda tangan underscore IMG ya. Untuk memanggil gambar yang sudah diupload tadi tanda tangannya. Tambah titik D, titik gambar itu ya Mas? Ya. Jadi satu kurung itu semua ditampilkan ya? Ya. Oke. Nama kolomnya kepala ya? Ya. Nanti kalau kurang jelas di PM lagi aja Pak. Oh, oke, siap. Ada lagi mungkin? Nanti kalau ada yang memang kurang jelas di PM ke saya atau Mbak Lia juga nggak apa-apa. Satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Sekalian tentang tanda tangan elektronik ini, kemarin kan kami bikinkan query barcode untuk validasi tanda tangannya. Terus begitu kita kita barcode, tapi validasinya tidak valid Pak. Nah itu mungkin itu ada materi sendiri ya Pak, besok hari Senin mungkin lebih
enaknya dibahas pada saat Iya, ada materinya aja. hari Senin nanti. Ya. Oke, ya. Kasih Pak. Biar lebih jelas. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk notifikasi SMS atau email tadi, Pak, bisa nggak notifikasinya itu kalau berupa via email dia ngirim berkas hasil izin yang sudah di-DT-in ke pemohon misalnya gitu, Pak? Apakah sudah bisa? Nah, kalau untuk itu belum bisa ya, Pak. Kita hanya Belum, ya? benar notif aja. Kalau untuk pemohon dapat mendownload semua dokumen yang sudah ditandatangani nanti, itu dalam pengembangan nanti ada menu tersendiri. Nanti pemohon tinggal download aja. Tanda-tanda berkas-berkas yang sudah ditandatangani, dia tinggal download. Kalau sekarang kan belum bisa nih. Iya. Dari akun pemohon dia bisa download, tinggal download. Iya. Atau via notifikasi misalnya kan email gitu kan. Di saat izinnya sudah di-TT-in oleh Kadis, nanti sampai emailnya ke pemohon bahwa izin sudah ditandatangani lengkap dengan berkasnya gitu, Pak. Berkas dokumen izinnya. Ya, itu nanti berarti kalau sudah ada menu tersendirinya untuk khusus yang pemohon itu nanti tinggal diatur di bunyi pesan notifikasinya aja, Pak. Bisa di-download di menu apa gitu, di menu pemohonnya, di akun pemohon. Gitu. Oh iya, siap. Seperti itu. Mas, iya ini dikit lagi tadi ingat di template data, ya, kan ada di situ PDF ya. Contoh Mas satu Mas. Template data. Nih. Outputnya sebagai PDF ini dia ngambilnya yang dari yang sudah ditandatangani secara elektronik atau cuman di-convert ke PDF aja? Ya, nanti misalnya dokumen yang sudah dokumen yang ditandatangani lalu ini output sebagai PDF-nya diaktifkan, ya nanti otomatis ini kan biar Ini cuma convert aja ya? Ya, bukan ngambil dari yang sudah ditandatangani secara elektronik ya? Iya. Oke. Nanti yang di TTE juga bisa pakai ini, outputnya PDF bisa. Jadi pemohon nggak bisa merubah-rubah datanya lagi kan nanti. Tapi itu maksudnya kalau kita yang dari TTE itu kan kita buka, ada muncul dia sudah ditandatangani oleh gitu kan. Ya. Nah, kalau yang ini kita cek outputnya sebagai PDF, muncul nggak nanti nggak sebagai sudah ada notifikasi sudah ditandatangani gitu? Nggak ada. Ini cuma convert aja berarti ya? TTE ya. Oke. Makasih Mas. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, misalnya ada yang kurang, bisa langsung PM ke saya atau ke Mbak Lia ya. Nah nanti kita hari Senin ada materi lagi tentang QR Code dan tanda tangan elektronik, seperti itu. Baik, kalau sudah masih ada yang ingin bertanya, Bapak, Ibu? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di sesi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin nanti kita lanjut di WhatsApp aja, misalnya ada yang ingin ditanya ya, Bapak Ibu. Boleh. Jadi kita lanjut lagi untuk sesi berikutnya hari Senin juga ya, Senin jam 10 seperti biasa. Nanti kita mulai materi lain lagi. Oke, untuk hari sesi ini mungkin saya sudahan saja ya, Bapak Ibu. Sampai sini sudah jam 4 juga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu di hari Senin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tiga perkara, sodikotin sedekah jariyatin mengalir